kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersukacita oleh karena kami boleh bertemu dengan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Untuk itu Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati Tuhan melalui firman-Mu. Berkatilah kami, urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semakin hari semakin didewasakan di dalam iman untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami memuji memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Kita buka firman Tuhan di dalam Injil Markus 6 ayat 14 sampai 29. Kalau kita mengikuti cerita atau firman Tuhan yang kita baca ini agak menyeramkan karena tentang pembunuhan. Ya, bayangkan itu kepala di atas talam. Di sini ada pelajaran penting yang kita belajar dari kisah Yohanes Pembaptis dibunuh. Mengapa terjadi pembunuhan kepada Yohanes Pembaptis? Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang berseru-seru, ya, yang mengatakan bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia yang terus memberitakan pertobatan, dia yang terus mengumandangkan supaya orang-orang yang pada saat itu meninggalkan dosa, supaya mereka tidak masuk ke dalam kebinasaan, supaya mereka menyambut kasih karunia yang Tuhan berikan bagi mereka, supaya hidup mereka bersukacita, supaya hidup mereka berbahagia, supaya hidup mereka berpengharapan di dalam Tuhan. Maka Yohanes Pembaptis sering menyerukan tentang pertobatan. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yohanes memberitakan tentang kebenaran, maka ia juga akan menghadapi risiko yang berat. Bukan hanya Yohanes Pembaptis, para nabi-nabi juga, para rasul-rasul juga, ya. Nabi Yeremia karena memberitakan firman, memberitakan kebenaran, dia digergaji sampai mati. Kemudian juga Rasul Paulus juga dia dipenggal. Baik juga Stefanus dilempari dengan batu sampai mati oleh karena memberitakan kebenaran. Begitulah Yohanes Pembaptis, di mana dia pada saat itu menegur Herodes, di mana Herodes mengambil istri dari saudaranya itulah Filipus. Maka melihat situasi seperti ini, datanglah Yohanes Pembaptis mengatakan, tidak halal bagimu mengambil istri saudaramu. Ya, ia berkata kepada Herodes seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, oleh karena masalah ini, Herodes pun memenjarakan dia. Tetapi Herodias ini atau selingkuhannya ini, dikatakan saat ini, menyimpan dendam. Dia tidak terima dikatakan Herodes dia memperistri Herodias ini. Ia menyimpan dendam. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati dengan dendam. Di sini ada yang punya dendam. Apa yang mengakibatkan dendam? Ya, yang mengakibatkan dendam itulah sakit hati. Ya, sakit hati, dikecewakan, disakiti terlalu dalam. Bapak Ibu, kalau kita mengingat kisah tentang Yusuf, bagaimana ia
disakiti oleh saudara-saudaranya, ia dijual ke sana, bahkan dia jadi budak di sana di tanah Mesir. Dan suatu hari ketika dia berhasil di tanah Mesir, di negeri orang, datang saudara-saudaranya kepadanya minta bantuan. Tetapi Yusuf tidak mendendamnya. Yusuf diangkat sebagai Perdana Menteri di Mesir pada saat itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hati-hati kita dengan dendam itu. Kita sebagai pengikut Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan harus mampu melepaskan pengampunan. Apa untungnya kalau kita mendendam? Tidak ada. Bahkan kita semakin rugi. Mengapa semakin rugi? Kita terus merasa bahwa tidak ada damai. Bahkan kita terus bisa dikendarai oleh si iblis. Untuk apa? Terus membenci dan menunggu waktu yang tepat untuk menyakiti. Memang kalau kita balas dendam itu rasanya puas sekali. Contohnya dia sangat menyakiti kita bunuh, memang bisa puas, tapi puasnya sebentar. Penyesalannya nanti selamanya. Bisa kita puas, tapi hati kita kosong. Ya, hati kita kosong dan kita terus merasa bersalah. Ujung-ujungnya kita masuk penjara. Terkadang ketika kita disakiti orang lain, ketika kita mendapat masalah dari orang lain, jangan langsung kira itu satu masalah yang berat membuat sakit hati kita mendendam. Ujung-ujungnya kita melakukan hal yang salah. Tapi pelajari dari kesalahan itu akan nanti membawa kebaikan kepada kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin kita sebagai istri punya dendam kepada suami, begitu juga suami punya dendam kepada istri, begitu juga anak punya dendam kepada orang tua. Yang saya mau katakan bahwa mari belajar, mari berusaha untuk melepaskan pengampunan itu. Karena yang diuntungkan bukan orang lain ketika kita mengampuni. Yang diuntungkan adalah kita sendiri. Kita akan merasa damai, kita akan merasa sukacita, kita akan merasa kasih Tuhan akan menaungi kita. Maka siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Tapi siapa yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Harus belajar mengalah. Jangan katakan, sulit itu. Memang saya akui itu sulit, tapi bukan berarti itu tidak bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Sekarang itu pilihannya kepada kita. Apakah kita mau atau tidak? Apakah kita mau damai sejahtera? Apakah kita mau tenang? Apakah kita mau damai? Apakah kita mau sukacita? Tergantung kepada kita. Lepaskan pengampunan. Jikalau dendam itu, kebencian itu terus kita tanam, maka seperti kendaraan yang membawa kita ke suatu tempat. Dendam itulah kendaraannya si iblis untuk masuk dalam hati kita, masuk dalam kehidupan kita. Ujung-ujungnya kita diperalat iblis, ujung-ujungnya kita dipersenjatai oleh iblis untuk melakukan dendam, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mencelakai orang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dendam ini membuat kita juga bisa menimbulkan penyakit stres, juga bisa penyakit jantung, kanker, lumpuh,
jangan pelihara dendam itu memelihara penyakit itu. Ya, memelihara penyakit itu. Jangan pelihara. Nah, dendam ini juga bisa memacu kita untuk tidak melihat lagi jalan yang benar. Kita sudah diliputi oleh kegelapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita supaya lepas dari dendam? Ingatlah kasih Yesus yang telah memerdekakan kita. Ia pun harusnya bisa mendendam kita oleh karena kita jahat. Oleh karena perbuatan kita ia menderita. Tetapi Yesus berkata, ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dikatakan, janganlah kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jikalau kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, itu bagaikan menumpuk bara api di kepala musuh kita. Mengapa? Karena di suatu hari nanti dia akan malu. Mengapa aku dulu melakukan seperti itu? Dia akan menyesal, dia akan malu, dan ujung-ujungnya dia bertobat. Itulah dikatakan menumpuk bara api di kepalanya. Firman Tuhan di Roma 12 itu dikatakan, pembalasan itu bukan hakmu, tapi hakku, kata Tuhan. Jadi tidak ada hak kita membalas. Hak kita hanya apa? Hanya menyerahkan diri kepada Tuhan. Hanya menyerahkan musuh-musuh kita kepada Tuhan. Hanya menyerahkan orang-orang yang membenci kita kepada Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk membalas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka dikatakan tadi Yohanes 6 ayat 14 dikatakan, jikalau kamu mengampuni, Bapamu yang di sorga akan mengampuni. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ada satu syarat supaya ada satu yang membuat kita tidak diampuni Tuhan dosa-dosa kita, dengan kita tidak mengampuni orang lain. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Tiap hari kita akan bermasalah, menghadapi masalah, baik dengan orang-orang tetangga kita, baik teman sekerja kita, baik orang-orang di rumah kita. Tapi saya mau belajar, mau katakan kepada Bapak Ibu, mari terus belajar mengampuni kesalahan orang yang ada di sekitar kita, supaya kita tidak ada dalam damai kasih, ada dalam damai yang daripada Tuhan, sukacita. Perhatikanlah muka-muka orang yang berdendam dengan muka-muka orang yang suka mengampuni. Pasti beda. Ya, pasti beda. Kalau orang yang mendendam biasanya mukanya merebut terus, serang terus. Tapi orang yang mengampuni, mukanya atau wajahnya wajah damai. Amin. Wajah damai, wajah senyum. Jadi kalau orang berdendam jangan senyum itu, ya. Bahkan kalau disentil sedikit langsung, aduh, emosinya luar biasa, ya kan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan kita belajar seperti Herodes ini. Ketika dia mendendam kesalahan daripada Yohanes, ujung-ujungnya waktu ulang tahun Herodes, perempuannya, anak-anak perempuan Herodes ini menari-nari di depan Raja Herodes. Dan ketika hati Herodes sangat senang, dia bertanya kepada anaknya ini, apa yang akan kau minta kepadaku? Akan kuberikan, bahkan setengah dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Kemudian anaknya ini pun pergi kepada mamanya Herodias. Dia berkata, apa yang kuminta dari Bapa? Apa yang kuminta? Karena dendamnya Herodias ini kepada Yohanes, mintalah kepala Yohanes di atas talang dadanya. Artinya supaya Yohanes Pembaptis itu dibunuh.
dan terjadilah. Ya, finishlah, selesailah waktu itu umurnya Yohanes Pembaptis, dipenggal kepalanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, banyak di Alkitab, baik Kain dan Habel, ya, Kain dan Habel, karena dendam juga si Kain, maka dibunuhnya adiknya Habel, ya. Jadi banyak, bahkan di TV pun kita melihat banyak sekali karena dendam terjadi pembunuhan, terjadi sakit hati, terjadi dan ada lagi orang yang dendam larinya, ya, ke jalan yang aneh-aneh. Nah, jangan Bapak Ibu, kita belajar akibat daripada dendam itu sangat luar biasa. Jangan kita coba-coba, ya. Mari kita belajar. Dan yang kedua, pelajaran yang kita lihat oleh atau dalam peristiwa Yohanes Pembaptis dibunuh, kita harus hati-hati dalam membuat satu janji. Jangan di sini susah, gampang sekali berjanji, ya. Kadang kita berjanji gampang saja, tapi melakukan itu sangat susah. Ya, kita janjikan tapi kita tidak tepati. Itu tadi janji Herodes. Apa saja yang kau minta kepadaku akan kuberikan. Itu kan janji. Bahkan setengah dari kerajaanku ini akan kuberikan kepadamu, karena engkau telah menyukakan hatiku. Sehingga ia pun menyesal sebenarnya memberikan janji itu, karena dia sebenarnya, ya, tidak terlalu benci kepada Yohanes. Herodes ini tidak terlalu benci, bahkan dipenjarakan karena dia masih rindu mendengarkan pengajaran-pengajaran Yohanes. Tapi kalau kita melihat membaca tadi, Herodes itu menyesal. Tapi karena sudah dibuat janji di depan para tamu-tamunya, di depan para pejabat, dia pun tidak bisa lagi mengingkari. Ya udahlah, penggal sajalah kepalanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita berjanji, pikirkan matang-matang. Jangan janji itu membuat orang lain sakit hati, ya kan? Jangan janji itu membuat kita menyesal. Ya, apalagi anak-anak itu enggak gampang, enggak senang dijanjikan. Dia sangat ingat itu. Nanti beli kau sepeda kalau tamat, katanya. Padahal kita tak tahu kalau kita nanti di bulan depan, tahun depan ada. Kita janjikan nanti beli kau sepeda. Nah, dia sudah berharap punya sepeda. Tiba waktu yang ditentukan gak ada sepeda, yang muncul apa dalam hatinya? Kecewa, sakit hati, akar pahit, mendendam, ya. Bahkan dia jadi gak percaya kepada orang tua. Apa saja yang dikatakan orang tuanya, dia pun tidak akan lagi mempercayai. Jangan gampang saja kita berjanji, supaya di kemudian hari kita tidak menyesal. Amin. Ya. Yang ketiga, kisah. Ya, ketika Yohanes Pembaptis dibunuh, kita harus belajar bahwa untuk melakukan kebenaran akan ada banyak tantangan demi tantangan yang kita hadapi. Mungkin itu akan merugikan kita, tetapi firman Tuhan mau katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan timbul damai sejahtera. Di situ akan muncul kasih,
yang daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam relasi kita atau hubungan kita dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mari belajar untuk benar. Jangan belajar jadi orang pembohong terus, untuk orang yang terus suka dengan dusta, suka dengan fitnah, suka dengan mengkambing hitamkan orang lain. Itu tidak dikehendaki Tuhan. Mungkin itu ada bagi kita. Hari ini mari berdoa. Belajarlah benar, Bapak Ibu. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Mazmur 133 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup rukun bersama. Bahasa Barat dikatakan, tumas dengan molo hamu akan amar-amarangi, ya, hudul sahudulan, ya. Artinya Bapak Ibu, jikalau kita hidup rukun, itulah dalam kebenaran. Dan ketika kita hidup rukun, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Jadi omong kosong, mustahil Bapak Ibu akan diberkati kalau tidak rukun. Rukun dengan istri, rukun dengan suami, rukun dengan anak-anak, rukun dengan tetangga. Maka kesanalah akan diberikan Tuhan berkat. Tapi kalau kerjaan kita hanya berantem, bertengkar, yang datang pun simbolis nomor satu. Yang datang pun iblis yang akan mengganggu kita, yang menghambat kita untuk mendapatkan berkat Tuhan. Maka belajar mengampuni. Amin. Ya, belajarlah hidup dalam kebenaran supaya kita hidup dalam berkat-berkat Allah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman ini mengajar kita untuk senantiasa melakukan ketiga bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Kalau kita punya dendam, mari kita taruh tangan kita di dada kita, supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami diberkati oleh kebenaran firman ini. Dengan kami melepaskan pengampunan kepada Tuhan, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami, kami akan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa hari lepas hari mampu melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada kami, sehingga kami sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan. Kami tidak jatuh ke dalam kejahatan-kejahatan dunia yang berujung kepada penyesalan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mampukan kami untuk juga berpikir dengan baik, untuk tidak hanya berjanji, bahkan juga hidup dalam kebenaran. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin.